kalian dua perkara, dan kalian tidak akan sesat jika kalian memegang dua perkara ini. Apa itu? Kitab Allah, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Nah, alhamdulillah kita sampai saat ini masih istiqomah, walaupun sedikit demi sedikit, ya sedikit demi sedikit, yang jelas mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sekarang kita sampai kepada surat Al-Ghasyiyah. Ya. Silakan yang mau megang Al-Quran, silakan buka surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah surat yang ke-88. Setelahnya ada surat Al-A'la, sebelumnya ada surat Al-Fajr yang sudah kita bahas bulan yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Tua lagi Maha Penyayang. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ini artinya hari pembalasan. Hari pembalasan termasuk kategori surat Makkiyah, terdiri dari 26 ayat, diturunkan sesudah surat Az-Zariyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal apakah telah datang kepadamu haditsul ghasyiyah, hadis berita-berita Al-Ghasyiyah, hari kiamat. Nah, ini serem nih. Ya, ini berita tentang hari kiamat nih. Hari kiamat dinamakan hari yang menutupi, karena pada hari itu semua makhluk diselimuti oleh ketakutan. Al-Ghasyiyah ini yang menutupi, ya, suatu hal yang menutupi. Ini pertanyaan tapi tidak butuh jawaban dengan kata-kata. Ya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban, apalagi kita menjawabnya dengan kata-kata. Tapi ini adalah sebuah pertanyaan yang membawa kita, yang menganjurkan kepada kita untuk merenung, untuk memikirkan sesuatu yang menjadi objek dari pembahasan ini, dari ayat pertama, yaitu tentang apa? Tentang hari kiamat. Jadi pertanyaan ini, hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Nah, itu kita disuruh untuk merenung, tentang kehadiran hari kiamat nanti. Kenapa? Karena hari kiamat itu sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat dahsyat. Bahkan Al-Ghasyiyah itu sendiri artinya adalah yang menutupi, ya, segala kesadaran manusia, segala akal sehat manusia pada saat itu nggak ada. Ya, yang ada hanya ketegangan, yang ada hanya kegelisahan. Ya. Bahkan dalam surat yang lain, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Sering kita bahas, ya. Pada hari itu jangankan kita berpikir secara logika, ya,
Dalam surat yang lain pun ketika seorang ibu sedang hamil, saking kacaunya, ya, akal pikirannya sampai melahirkan tidak terasa, brol begitu aja. Ya, ada di dalam Quran surat ya, tafsir satu lagi. Ya. Dalam surat Al-Hajj, ya. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Pada hari kamu melihat goncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anak, yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi ajab Allah lah yang sangat keras. Quran surat Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2. Jangan sampai kita secara langsung, ya, secara langsung menyaksikan tentang hari kiamat nanti. Walaupun semua manusia pasti akan mengalaminya. Maksudnya begini. Ini ada dua kelompok, ya, ada dua kelompok tapi dalam surat Al-Baqarah yang selalu nanti kita bahas di kemudian hari di pertemuan selanjutnya. Jika sekelompok manusia yang selalu ingkar kepada Allah, yang selalu maksiat kepada Allah, jika bertemu dengan hari pembalasan, ketika sangkakala ditiup oleh malaikat apa deh? Trompet. Malaikat Israfil, ya. Ada segolongan manusia yang merasa takut, ya, yang sedih, ya. Bahkan ibu ketika hamil tidak terasa begitu aja, ya, melahirkan udah ditinggal begitu aja, saking takutnya, ya, muka-muka pada gelisah, pada tertunduk. Tapi di sisi yang lain ada sekelompok orang, ya, ada segolongan orang manusia yang nyantai aja, mukanya bersedih-sedih, tenang, sabar, ya. Kenapa? Karena dia sudah tahu, wah, ini hari yang dijadikan oleh Allah telah tiba, santai aja saya mah. Ya. Karena alhamdulillah selama hidup kemarin di dunia, saya selalu beramal soleh, sholatnya nggak pernah putus, rajin 5 waktunya, plus sunahnya, rawatibnya, duhanya, bahkan tahajudnya, tenang-tenang aja. Maksud saya seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kedua, yang santai, yang dibakar kita tersenyum, ya. Karena kita tersenyum, ya. Makanya dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan itu akan menolong kita nanti di akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat keduanya berfirman, wujuhu yawmaidin khashi'ah. Wujuhu yawmaidin, banyak muka-muka pada hari itu. Maksudnya muka adalah orang-orangnya, ya, khashi'ah, tunduk, terhina. Dengan datangnya hari kiamat, ada muka-muka yang tertunduk, ya, merasa menyesal, ya, merasa, ya Allah ini gimana ya? Ternyata benar hari yang kau janjikan sekarang telah tiba. Takut, ya, sangat takut. Wujuhu yawmaidin khashi'ah, nunduk, merasa terhina. Saya gimana ini ya? Padahal selama kehidupan di muka bumi saya selalu maksiat kepada Allah. Sekarang hari yang dijanjikan sama Allah telah tiba, ya. Amilatun nasibah, yang bekerja keras lagi kepayahan. Maksudnya dalam keadaan lelah dan payah karena diikat dengan rantai dan belenggu. Astagfirullah. Ini gambaran selama dia hidup di dunia dia selalu bekerja keras. Tapi pekerjaan itu melalaikan dia dari mengingat Allah. Ya, pagi dia sudah berangkat, siang dia terus, ya,
peras keringat, bagi tulang sore terus bahkan pulang malam. Tapi di antara sela-sela kepayahannya itu untuk mencari kehidupan dunia, dia lupa kepada siapa yang telah menciptakan bumi dan langit. Dia lupa kepada siapa yang telah memberinya rezeki. Terus makanya pada ayat yang ketiga ini amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Kemudian ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman taslana ron hamiyah, memasuki ke dalam api yang sangat panas. Apinya neraka itu dalam sebuah riwayat mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala atarafi qalbil basar, tidak pernah terdeteksi oleh pendengaran kita, tidak pernah terdeteksi oleh panca indera kita, penglihatan kita, tidak pernah terdeteksi oleh terbesit di dalam hati akan panasnya. Kali kalau di muka bumi selama hidup di dunia, api yang paling panas api apa sih? Ya api. Kan biasanya api ada tingkat-tingkatan, ada yang warnanya kuning, ada yang biru, ada yang merah. Cuma tanya sama tukang las, mana tukang las? Itu masih bisa dirasakan, masih bisa dirasakan. Sementara tadi di akhirat saling panasnya ulama nadijat juluduhum badalna juludan goyroha liyadukul ajab. Setiap kali hancur kulit-kulitnya, kami akan ganti dengan kulit-kulit yang lain supaya mereka merasakan siksa, merasakan ajab yang sangat pedih. Itu bagi siapa? Bagi orang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Innal ladzina kafaru bi ayatina sanuslihin naro. Itu penggalan ayat sebelumnya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul ajab. Agar mereka merasakan siksa. Tasbana don hamiyah, memasuki ke dalam api yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber yang sangat panas dengan air yang sangat panas. Setiap kali dia minum air yang sangat panas, rontok semua. Tapi kenapa diminum terus? Pada hari itu nggak ada yang istilah. Tadi kan di awal kita sudah bahas tuh, nggak ada akal saya juga nggak ada lagi, nggak ada istilah menolak. Pokoknya ketika diperintahkan langsung dikerjakan, sudah disetel seperti itu. Kalau istilah komputer, laptop apa namanya itu, prosesor dan seperti itu, setelannya dan seperti itu, sama seperti sekarang. Tugas manusia wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. Dalam proses beribadah itu ada taat, ada maksiat. Itulah manusia diciptakan. Maka tetapi jika malaikat, ini nih, kalau malaikat diciptakan oleh Allah, tugasnya ya udah ibadah terus, gak pernah maksiat, karena disetel seperti itu. Di akhirat pun nanti sama. Ketika orang-orang kafir telah memasuki neraka, dia disedari apapun yang ada di neraka, dia embat, termasuk minuman. Minuman yang sangat panas, bahkan logam-logam yang meleleh, tetap diminum. Setiap kali diminum hancur, seluruh badannya utuh lagi, diminum hancur lagi, kembali normal lagi, diminum hancur lagi. Coba bayangkan. Bagi orang yang merokok nih, yang biasa merokok kan paling nggak dia pernah kesundut lidahnya sama ujung rokoknya. Jadi bagaimana itu? Coba yang merokok itu. Ahlu hisab. Ahlu hisab. Ya.
luar biasa, ya, luar biasa. Jangan kena api nih. Saya kadang sering karyawan di pinggir lidah, luar biasa pedihnya itu, luar biasa. Apalagi ada tembaga besi baja yang dilelehkan kemudian diminum. Astagfirullahaladzim. Ya, itu balasan bagi orang yang kafir ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi diberi minum dari sumber yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan illa min dhari', melainkan dari pohon yang berduri. Adalah sejenis pohon yang berduri, hewan ternak pun tidak mau memakannya karena begitu keras lagi kotor. Minumannya minuman yang sangat panas, besi yang dilelehkan. Makanannya pohon-pohon yang berduri, min sajarati zaqqum, ya, dari pohon yang berduri yang sangat panas. Ya, itu pohon yang berduri. Karena kita tulang ikan bandeng aja udah lolo dan luar biasa. Padahal begitu kena, ya kecil banget, tipis banget, ya, paling sebesar sesenti, setengah senti kayak rambut, tapi ketika nyangkut di tenggorokan, coba bayangkan berapa kepal nasi kita makan. Biasanya pakai nasi, ya, ini ibu yang paham ya. Ya. Jika ada kelolodan, tulang umpamanya, pakai nasi, nasi kepel-kepel, udah makan langsung telur, jangan dikunyah, lah tambah kelolodan kan selot. Apalagi nanti bagi orang kafir di akhirat, di neraka, ya, makanannya pohon yang berduri, tidak ada lagi makanan, ya. Karena dalam surat yang lain makanannya adalah bangkai manusia, ya, yang sangat